Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Bagaimana Pak pertemuan dengan vegan community ini Pak? Indonesia Vegan Society. Nah, jadi ini membuka cakrawala baru bahwa sumber protein kita yang paling baik itu dari nabati, bukan dari hewani. Dan dari nabati yang paling baik itu adalah kedelai. Kedelai yang diolah menjadi tempe. Maka dari itu nanti akan kita promosikan, kita sampaikan untuk merubah mindset ya masyarakat kita bahwa satu-satunya sumber protein yang paling baik itu daging sama susu, itu tidak benar. Yang paling baik itu nabati ya. Karena habis ini mereka akan kerjasama kita untuk berikan semacam lokakarya atau ceramah pencerahan kepada guru-guru PAUD, para bidan, ya, kemudian termasuk beberapa pegawai kita, karena kita tergantung kepada protein hewani, maka dampaknya itu pada kita luar biasa. Hasil survei penelitian kita dari 2.000 pegawai negeri sipil PNS di DKI, 62% itu obesitas. Jadi kita juga kena karena salah di dalam pola makan Pak ya? Di dalam mengartikan pola makan yang sehat, seimbang. Bahaya. Sebab itu kita dorong ini makan banyak nabati, sayur, buah, terutama kedelai, kacang hijau gitu ya, kacang tanah begitu ya, semuanya begitu. Jadi bukan telur, bukan susu, bukan daging. Gitu. Ada diperkenalkan nggak Pak ke siswa-siswa SD? Ya, makanya itu TK ya, makanya ini guru-gurunya kita berikan pemahaman terlebih dahulu supaya guru-gurunya menyampaikan kepada orang tuanya, orang tua siswa, ya, nah, supaya mereka juga pola hidup sehat, ya. Jadi ini terus kemudian memanfaatkan kita punya LED, kita akan bikin iklan layanan masyarakat ya. Kita bikin yang bagus untuk mempromosikan makanan nabati. Artinya kita kembali kepada alam, back to nature. Peninggalan nenek moyang kita jauh lebih baik daripada makanan-makanan baru yang masuk, termasuk junk food. Ini obesitas itu karena junk food, ya. Ya, karena kita menggunakan minyak dari kelapa sawit, minyak goreng yang paling baik itu dari kelapa biasa itu, kelapa kita bukan kelapa sawit. Ya, nah ini karena otak kita ini sudah perang bisnis, perang dagang. Ya, bagaimana barang-barang dari luar itu masuk ke kita dan merubah pola pikir kita, merubah pola makan kita supaya kita tergantung kepada impor. Seperti kemarin menjelang Lebaran, ya. Kita masih geger dengan harga apa? Daging ayam, daging sapi, ya, kambing, gitu ya, telur. Kenapa tidak promosikan bahwa tempe, kedelai lebih baik, nabati lebih baik, sehingga tidak perlu impor? Tapi Pak, kalau di DKI kan sektor lahan untuk pertanian terbatas nih Pak. Bukan DKI, tapi kan juga barang-barang dari luar, dari masyarakat. Ya. Makanya kita akan bikin, sini masih banyak perusahaan-perusahaan tempe. Ya, tahu, tempe, bagus. Makanya saya cocok karena saya dari desa.
Dan terbukti bahwa orang desa itu lebih sehat daripada orang kota. Maaf lu ya. Iya. Umurnya jauh lebih panjang daripada orang kota. Pak, 62% obesitas PNS itu kira-kira itu dampaknya yang paling banyak apa sih Pak? Ya, gampang sakit, Gampang sakit nggak buger, nggak buger, ngantuan, kan gitu kan ya? Iya sih. Kan nggak begitu kan? Karena obesitas gitu ya, gampang sakit, sakitnya macam-macam, ya nggak? Nah, jadi ini ternyata hasil dari dinas kesehatan dari 2000 PNS yang disurvei itu 62% obesitas. Dan sekarang sudah mulai banyak obesitas karena hormonnya ini tidak seimbang. Mereka sudah tercetak untuk mengkonsumsi hewan, junk food, ya, semuanya serba instan, serba cepat, kan gitu kan ya? Oke? Pak, kemarin kan narapidana di Salemba lepas Pak, sampai sekarang kan Ya, tahu. polisi sudah bikin banner untuk pengumuman. Kalau Ya. Pemprov sendiri, Ya, sampaikan itu aja, daerah Jakarta, ke lurah, ke camat, ke RT, RW ya, sampaikan gitu. Tapi arahnya di mana begitu supaya ditangkap, begitu kan ya? Katanya istrinya juga sudah Iya. kepegang. Iya. Istrinya ya kan suruh beritahu, kan pasti berhubungan sama istrinya. Dan saya yakin akan ditangkap itu. Saya akan ketangkap itu. Bahaya itu. Jadi- Kejahatan luar biasa ya. untuk mengantisipasi dia berkeliaran RT RW Pak ya. Iya, untuk RT RW melaporkan. gitu ya, masyarakat gambarnya jadi kan. Sama pasti dia ngubungi istrinya, pasti dia ngubungi saudara-saudaranya, ya, pasti dia itu kalau dia masih di Jakarta. Tapi kalau seperti itu tidak ke Jakarta, dia pasti ke luar Ya, kota. makasih Pak. Keren batin lu Pak. Wawancara Pak ini terkait pengembangan Pulau Onrus kawasan wisata sejarah Pak. Ya, Onrus ini kan sebetulnya punya sejarah yang sangat panjang. Sejak zaman Banten, sejak Fatahillah sampai dengan sebagai pulau terdepan untuk daerah pertahanan VOC sejak zaman Peterson Kur. Nah, sampai sekarang ini kan masih belum banyak diketahui dan belum menjadi satu objek wisata budaya dan sejarah yang perlu untuk dikunjungi oleh anak-anak kita. Ya. Oleh karena itu perlu ada satu restorasi, satu revitalisasi kawasan. Nah, sehingga banyak masyarakat dan kelompok-kelompok yang ingin bergabung sama kita dan kita nanti bikin kajian, ya tidak usah panjang-panjang, tidak usah lama-lama, begitu ya. Tapi yang jelas fokus bikin action plan untuk penataan kawasan di sana, sehingga bisa kita jadikan percepatan daerah tujuan wisata ya untuk di Kepulauan Seribu, salah satunya di Pulau Onrus. Tapi gitu. Artinya di Dinas Pariwisata sendiri anggaran tahun depan bertambah Pak untuk Ini masih belum ada anggaran ya. Ketika perencanaannya belum jelas, ketika itu perencanaannya belum lengkap, maka yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam yayasan, mereka bisa melakukan kajian ya, untuk bikin satu perencanaan yang terpadu. Nah, saya bilang bukan hanya Onrus, tapi juga sekitar pulau-pulau di Onrus. Ada Pulau Cipir, Bidadari, ya, situ kawasan. Termasuk juga dengan penataan kawasan pasar ikan menjadi satu kesatuan. Tetapi ini khusus untuk di Pulau Onrus dan satu kawasan di situ, sehingga nyambung. Ya. Itu hanya bisa kalau ada perencanaan yang matang di antara mereka. Selama belum ada perencanaan jelas otomatis tidak ada anggaran. Ya. Sepanjang itu perencanaan bisa matang, maka bisa anggaran. Yang kedua, kalau ingin cepat lagi, kita bisa mengambil dari bantuan atau CSR dari banyak perusahaan, termasuk kerjasama dengan beberapa NGO di luar negeri, ya, untuk bisa melakukan proses revitalisasi di Pulau Onrus itu. Karena punya sejarah yang sangat baik. Saya kira itu bakal bisa terwujud kapan Pak harapannya? Saya bilang 2017. Jadi mereka tetap akan berproses, gitu ya. Karena banyak yang juga terlibat dengan Pulau Onrus ini berproses untuk ketemu. Kami juga sudah melakukan berbagai macam penelitian ya, tentang Pulau Onrus. Mereka ketemu dulu, sehingga nanti desainnya Pulau Onrus seperti apa kita kembalikan itu pasti itu ada kaitannya dengan Tanjung Priok, Muara Angke, Kali Adem, ya, akuarium ya. Nah, itu masih ada kaitannya. Pak, kalau untuk potensinya sendiri tinggi ya Pak dibanding pulau-pulau lainnya, kan banyak pulau tuh Pak, ada ratusan. Potensi Pulau Onrus ini tinggi nggak? Kalau untuk Onrus sangat tinggi, itu kan paling dekat, paling dekat. Apalagi kalau dijadikan semacam wisata yang agak eksklusif, karena penuh muatan edukasi, ya nggak? Nah, sehingga bisa didata. Apalagi kalau didesain betul di Pulau Onrus itu dengan penyewaan berbagai macam atribut.
ya untuk kembali ke misalnya pakaian zaman Belanda kayak apa, upacaranya kayak apa, kan itu kan pakaian zaman Kerajaan Banten kayak apa ya. Nah, kemudian di situ ada resort yang betul-betul eksklusif ya. Dan kemudian ada aturan-aturan yang khusus di situ yang tidak boleh semua orang bisa masuk ke sana tanpa memenuhi aturan itu. Itu bisa juga ya dilakukan. Sehingga bisa menjadi satu kawasan yang menarik. Sebab begini, begitu kita lepas dan tidak ada kontrol, biasanya daerah wisata itu rusak. Pulau Seribu sekarang sudah mulai rusak. Terumbu karang kan terlampau banyak orang ke sana dan dia tidak tahu aturan main ketika mengunjungi wisata di sana. Itu akhirnya merusak. Kemudian sampah juga banyak banget. Sehingga tidak akan oleh sebab itu perlu dipersiapkan secara matang. Pak, kalau selama ini pantauannya wisatawan yang datang ke sana berapa sih Pak? Kemarin aja pada saat cuti ya itu 100 data yang masuk ke sana ada 104 ribu. Banyak banget. Tanya Pak Asyo, kalau pertama tanya Pak Asyo, Pak Isler. Kemarin itu waktu wisata itu 100 ribu lebih. Bayangkan kalau banyak orang di sana, di satu tujuan yang sama, kemudian punya niat yang sama, misi yang sama, pasti rusak. Sebelum mereka betul-betul dikasih pemahaman. Terumbu karang di sana itu ada tempat apa itu untuk nyelam di bawah, snorkeling begitu ya. Ada yang dibatasi ya. Itu diinjak-injak, rusak semua. Makanya perlu ada, saya bilang, pendamping dari kami, tour guide ya, untuk bisa melestarikan alam. Termasuk juga di Pulau Onrus ini. Sudah kita bicarakan sampai sebegitu. Ya. Artinya tahun depan warga punya destinasi wisata yang baru Pak, selain taman ya. Onrus ini kan jadi destinasi wisata, tetapi destinasi wisata yang apa adanya. Wis ono ing ngono ya. Alami aja gitu ya. Alami ngono, gak dirawat rasa enak dhewe lah kan gitu ya. Nah, ini akan kita tata yang bagus ya. Seadanya lah. Masa kita seadanya, makanya kita akan tata. Pak, tadi kan katanya dulunya ke Pulau Onrus itu dari sekarang bisa setengah jam lebih. Ya, karena ada pendangkalan gara-gara katanya reklamasi dari mereka. Karena ada pendangkalan dulu itu 8 meter kan jadi 4 meter. Ya sehingga semakin lama. Nah, saya tanya makanya itu. Saya tanya kan ada pendangkalan gitu. Apa betul? Coba diteliti. Ini jadi ngaruh nggak Pak tingkat kedatangan warga ke sana Pak? Karena kan warga DKI nggak semuanya orang Kairo Pak. Nah makanya kalau ke sana lebih dekat, 20 menit nyampe ya, lebih dekat gitu ya. Dan sekarang warga DKI sekarang sudah tidak mau lagi, sudah capek ke puncak karena macet. Sekarang banyak ke sono. Buka tutup Pak. Oh. Jalur buka tutup kalau ke puncak. Nah iya makanya di sana kan juga buka tutup. Untuk mengatasi jalur lautnya itu gimana Pak? Nanti di atas tengah. Pak Mabes Polri kan sudah menahan 4 orang terhadap kasus lahan Cengkareng Barat. Itu ditahan. Sudah ditahan, Pak, salah satunya Lurah Cengkareng Barat yang Pak. Ditaso. Bagus. Dan akan lebih menyasar ke BPKAD, kepala BPKAD karena dia yang mengusulkan pertama kali untuk pembelian lahan itu katanya. Yang mengusulkan apa? Lahan BPKAD Cengkareng BPKAD. untuk dibeli Pak. Saya nggak tahu kalau itu ya, saya nggak tahu ya. Tapi dikasih aja betul itu ya. Seperti apa? Enggak, kami ingin supaya ini dibongkar betul, ya, supaya tidak ada lagi mafia-mafia tanah yang betul-betul bermain. Kenapa? Ini nilainya bisa ratusan miliar tuh. Tanah DKI itu mahal banget tuh. Tadi saya agak terlambat datang ke sini, itu ketemu sama camat Setiabudi sama lurah-lurah. Saya pesanin juga. Hati-hati, para lurah, para camat itu harus tahu betul undang-undang pertanahan. Cek betul. Jangan hanya percaya sama BPN. BPN itu juga di sana juga mungkin ada juga oknum-oknum yang nakal, gitu ya. Jadi cek and recheck. Anda yang paling depan loh ya. Kayak seperti ini misalkannya. Lurahnya kan, ya, camatnya kan yang paling kena. Ya. Ada seperti ini loh. Nah ini pasti akan terkait dengan pihak luar juga kan. Apalagi yang melalui perantara itu. Ya seperti itu ya. Makanya saya ingin. Dan kemudian kan sudah tahun lalu itu kan sudah mulai ada hasilnya menjadi e-aset itu. Ya, yang kita tagih mereka semua untuk bisa menyampaikan aset-aset yang dia kuasai, dia kelola. Termasuk aset-aset yang tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, banyak loh. Banyak loh. Satu sisi ada kantor kelurahan yang menempati rumah. Di lain sisi aset kita di sana nggak dimanfaati.
Kenapa tidak dimasuk kita? Karena itu bukan itu milik kita, tidak boleh digunakan sebagai yang lain. Dinas pendidikan katakan tidak dilepasin. Kita beli lagi arahan. Buat apa? Ada juga itu bisa untuk rusunawa, ya. Tapi karena bukan milik dinas perumahan, digandoli, disembunyikan. Ini ada apa? Sebab itu kita jelas aset-aset itu harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Kalau untuk masyarakat Cengkareng Barat, saya dukung proses hukum ini. Meski nanti kan semakin banyak pejabat yang akan terjerat di dalam kasus ini, Pak. Ya, dibuktikan aja. Ya mudah-mudahan jangan banyak terjerat lah. Ya, jangan mudah-mudahan kita doanya harus baik gitu loh ya. Ada bantuan hukum nggak Pak buat mereka-mereka ini? Nggak ada Tidak sama menyiapkan ya Pak ya? Kami bantuan hukumnya adalah justru kami akan menggugat. Kami akan menggugat pada pembeli. 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 Iya, yang udah dilaporkan Yang penjual. Oh, pada penjual. Ya kan udah Betul dilaporkan sih. Pak. Nah ya memang Iya. kita akan gugat itu. Kita gugat. Siapa tuh nggak tahu lah pokoknya itu ya. Kita akan gugat. Termasuk kepada perantaranya. Siapa-siapa. Rudi atau siapa namanya itu. Iya, Rudi. Ya, iya dong. Karena kalau memang betul itu lahan kita, kemudian direkayasa, kalau betul lahan kita ya, kemudian direkayasa, berarti itu kan saya sampaikan bahwa itu total loss, dia harus kembaliin loh. Coba masalah kan duitnya udah di tangan mafia nih Pak. Nah, makanya itu saya gugat. Kecuali kalau memang kami salah, itu milik mereka. Ya, mari kita buktiin gitu loh. Artinya Pemprov itu tidak boleh langsung begitu mudah menyerah. Karena kita sudah pernah menggunakan hal itu untuk pembibitan, kan gitu kan ya. Hal kayak begini loh. Oh, nek begitu kita gampang menyerah, sudah hilang gitu aja, hilang gitu. Nggak bisa kan. Pak, menurut Bapak kejadian ini membuat pembangunan di DKI stagnan nggak Pak? Enggak. Karena lahan-lahan kan tidak bisa takut membeli lah. No. Kita mesti punya banyak aset yang tidak dimanfaatkan, yang belum dimanfaatkan, dan itu bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya ya, X terminal yang digunakan, itu bisa untuk rusunawa. Contoh misalnya pasar untuk rusunawa, ya misalnya begitu. Contoh misalnya bekas gedung sekolah SD yang tidak dimanfaatkan, bisa juga digunakan. Ya jadi, tapi jangan takut untuk membeli aset asalkan betul-betul teliti, jadi tidak ada niat jahat. Pak, tanggapannya Pak terhadap dinas Kadis Tata Air mau dipanggil sama pihak kepolisian terkait kasus gorong-gorong, karena itu pemeliharaannya kan di dinas Tata Air Pak. Panggil aja, panggil. Nggak apa-apa, Pak. Mereka. Ya, nggak apa-apa. Panggil. Tapi yang jelas aja modusnya apa kan gitu kan? Modusnya apa? Dalam kaitannya apa dipanggil ya? Siap, makasih Pak.